Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reza Miftahul Ulum dengan NIM C24012110009 akan melakukan micro teaching yang membahas mengenai latihan soal analisis pertumbuhan biologi perikanan pada Sabtu 1 April 2023. Silakan menyaksikan videonya dari awal hingga akhir karena akan sangat penting bagi kalian untuk mengetahui terkait pembahasan latihan soal analisis pertumbuhan yang akan saya jelaskan di micro teaching kali ini. Selamat menyaksikan. Kita sudah memiliki satu soal mengenai analisis pertumbuhan panjang bobot ikan yang terdiri dari 10 panjang yang satuannya milimeter dan 10 bobot yang satuannya gram. Kemudian, dalam soal ditanya, hitunglah nilai distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi berdasarkan data tersebut. Di sini, saya akan melakukan analisisnya satu persatu, dimulai dari nilai distribusi frekuensi panjang, kemudian akan diikuti oleh hubungan panjang bobot, dan terakhir diakhiri oleh faktor kondisi. Pertama, distribusi frekuensi panjang. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui nilai N-nya. Dalam soal tersebut, kita dapat melihat nilai N dengan menghitung jumlah dari data yang ada. Jumlah dari data yang ada adalah 10 data. Selanjutnya mencari nilai maksimal. Nilai maksimal dari data yang terdapat pada tabel adalah 210. Kalian dapat dengan mudah mencari nilai maksimal dengan mengurutkan ke 10 data tersebut. Tetapi kalau misalnya datanya sangat banyak, dapat menggunakan bantuan rumus fungsi Excel. Selanjutnya, nilai minimal. Nilai minimal dari data tersebut adalah 182. Setelah itu, mencari jumlah kelas. Jumlah kelas pada distribusi frekuensi panjang dicari dengan rumus 1 plus 3,32 log N, di mana bila kita substitusikan ke dalam rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,32 log 10 yang didapatkan hasil 4,32. Tetapi untuk jumlah kelas kita dapat membulatkannya ke atas. Yang tadinya 4,32 dapat dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya, mencari wilayah. Wilayah dicari dengan rumus nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Sama dengan 210 dikurang 82 yang hasilnya 28. Setelah itu, mencari lebar kelas. Lebar kelas dapat dicari menggunakan rumus, yaitu wilayah atau nilai maksimal dikurang nilai minimal per jumlah kelas yang ada. Berdasarkan hasil yang telah didapat, menjadi wilayahnya 28 dibagi jumlah kelasnya 5, sama dengan 5,6. Terkhusus lebar kelas, kita dapat membulatkannya itu ke bawah menjadi 5. Jadi 5,6 dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya adalah jarak kelas. Jarak kelas tersebut dicari dengan lebar kelas ditambah NST atau nilai satuan terkecil. Nilai satuan terkecil didapat dengan melihat angka-angka yang sudah kita dapatkan. Karena angkanya hanya satuan, berarti NST-nya hanya 1. Jadi lebar kelas ditambah NST sama dengan 5 ditambah 1
sama dengan 6. Itu perhitungan untuk distribusi frekuensi panjang langkah yang pertama harus kita lakukan untuk mempermudah dalam proses selanjutnya. Langkah selanjutnya, kita memasuki kepada tabel distribusi frekuensi panjang. Ada beberapa tabel yang harus diisi dengan bantuan rumus-rumus dan bilangan-bilangan yang sudah kita dapatkan di langkah yang pertama tadi, yaitu nilai SKB selang kelas bawah, SKA selang kelas atas, SK selang kelas, BKB batas kelas bawah, BKA batas kelas atas, BK batas kelas, selanjutnya XI atau nilai tengah, dan FI frekuensi. Untuk nilai SKB dapat dicari dengan untuk yang kolom pertamanya itu dengan memasukkan data minimal yang telah didapatkan tadi. Terus selanjutnya untuk yang kolom kedua sampai seterusnya dapat dicari dengan menggunakan rumus minimal ditambah jarak kelas yang sudah didapatkan. Untuk nilai SKA didapat dari nilai selang kelas bawah ditambah lebar kelasnya. Untuk nilai SK merupakan jarak yang dibuat antara SKB dan SKA. Jadi ditulisnya SKB strip SKA. Selanjutnya nilai BKB didapatkan dengan SKB dikurang 0,5. Untuk BKA, nilai SKA ditambah 0,5. 0,5 ini merupakan nilai dari setengah NST. Karena NST-nya 1, berarti setengahnya adalah 0,5. Selanjutnya, batas kelas sama seperti selang kelas. Caranya dengan memasukkan nilai BKB strip BKA. Selanjutnya, XI atau nilai tengah didapatkan dari menambahkan SKB ditambah SKA dibagi 2. Selanjutnya, FI atau frekuensi. Untuk mencari frekuensi, diurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian, masukkan data-data sesuai selang kelasnya. Jadi, jika sudah dapat data tersebut di mana selang kelasnya, dihitung berapa frekuensi yang masuk ke dalam selang kelas tersebut. Nah, untuk selanjutnya, saya sudah melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang dicari tersebut. Untuk SKB-nya, selang kelas bawahnya ada 182, 188, 194, 200, dan 206. Untuk nilai SKA-nya ada 187, 193, 199, 205, 211. Untuk selang kelasnya 182 sampai 187, 188 sampai 193, 194 sampai 199, 200 sampai 205, 206 sampai 211. Terus BKB-nya 181,5, 187,5, 193,5, 199,5, 205,5. Nilai BKA-nya 187,5, 193,5, 199,5, 205,5, 211,5. Untuk nilai BK-nya 181,5 per 157,5 dilanjutkan hingga nilai 205,5 sampai 211,5. Untuk nilai SI-nya didapat dari 182 ditambah 107 dibagi 2 itu hasilnya 184,5. Dilakukan seterusnya hingga nilai yang terakhir yaitu 206 ditambah 211 dibagi 2 hasilnya 208,5. Nah, saya sudah mengurutkan data-data dan didapatkan bahwa di selang kelas yang pertama frekuensinya hanya 2,
Selang kelas yang kedua, frekuensinya juga hanya 2. Selang kelas 3 juga hanya 2. Selang kelas 4, 2. Dan selang kelas yang terakhir hanya 2. Begitulah cara menentukan distribusi frekuensi panjang. Semoga kalian paham terkait mencari distribusi frekuensi panjang dan juga menentukan tabel distribusi frekuensi panjangnya. Selanjutnya, ini terdapat diagram distribusi frekuensi panjang. Cara membuat diagramnya dengan melihat nilai frekuensi dan selang kelas. Selang kelas di sini berada pada posisi X, sedangkan frekuensi berada pada posisi Y. Kita hubungkan saja selang kelasnya. Misalnya selang kelas pertama yaitu 182/187 dengan frekuensi 2. Kita buat tabel histogramnya seperti pada gambar di sini. Ya. Kalian dapat membuatnya dengan melihat dari selang kelas dan juga nilai dari frekuensinya. Gitu. Jangan salah dalam menuliskan membuat skalanya karena akan mempengaruhi dari histogram tersebut. Skalanya harus sama antara X-nya dan Y-nya. Selanjutnya, hubungan panjang bobot. Hubungan panjang bobot dapat dicari dengan menggunakan rumus log. Jadi, kita harus mengubah nilai L dan W-nya itu menjadi log. Jadi nilai L-nya kita ubah menjadi log L. Sedangkan nilai W-nya dapat kita ubah menjadi nilai log W. Kita dapat menghitungnya satu persatu menggunakan kalkulator saintifik dengan memencet log, kemudian diikuti dengan angka yang dicari. Misalnya log 197 didapatkan 2,29447. Begitu juga misalnya log 203. Maka didapat nilai log L-nya 2,3075. Kemudian ikuti seterusnya hingga ke data ke-10. Selanjutnya, hal yang sama dilakukan pada log W, yaitu log diikuti dengan W-nya, yaitu 82 misalnya. Jadi log 82 sama dengan 1,91381. Terus selanjutnya log 77 didapat 1,888649. Diikuti sampai data ke 10. Kemudian untuk mempermudahnya kita harus membuat tabelnya seperti pada contoh yang ada di sini. Untuk mempermudah kalian, di mana letak L-nya, letak W, letak log L, dan letak log W-nya. Selanjutnya, log L ini di sini berfungsi sebagai nilai X-nya, sedangkan log W berfungsi sebagai nilai Y-nya. Kemudian, untuk mencari hubungan panjang bobot, kita dapat menghitung sigma-sigma dari X dan Y-nya. Pertama, untuk menghitung sigma X-nya, kita dapat menjumlahkan nilai sigma dari log L dari 2,2947 dijumlahkan hingga data ke-10 yaitu 2,31597 dan didapatkan nilai sigma X-nya atau sigma log L-nya adalah 22,9222. Kemudian untuk sigma Y-nya didapatkan dari sigma log W dengan cara menjumlahkan log W-nya dari 1,91381 hingga data ke-10 yaitu 1,92942. Dan didapatkan nilai sigma Y atau sigma log W-nya adalah 18,7452. Kemudian dicari sigma X kuadratnya dengan cara menjumlahkan kuadrat dari log L-nya, yakni data log L yang pertama itu 2,29447 dikuadratkan dulu,
terus kemudian data yang kedua juga dikuadratkan, hingga data yang ke-10 dikuadratkan, kemudian hasilnya semuanya dijumlahkan. Didapatkan nilai sigma X kuadratnya adalah 52,5469. Kemudian, hal yang sama kita lakukan pada log Y-nya, yaitu untuk mencari sigma Y kuadrat. Dengan mengkuadratkan dulu dari masing-masing log Y-nya, kemudian dijumlahkan. Hasil yang didapat adalah 35,1691. Jika sudah selesai, maka kita mencari nilai dari X bar. X bar dicari dengan hasil dari sigma X yang sudah kita dapatkan atau sigma log L yang sudah kita dapatkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 10. Jadi 22,9222 dibagi 10 sama dengan 2,29222. Selanjutnya, Y barnya sama dengan nilai dari sigma Y dibagi banyaknya data. Jadi, nilainya adalah 18,7452 dibagi 10 sama dengan 1,8745. Selanjutnya, untuk sigma X-nya dicari dengan pertama, kita harus mengalihkan nilai X dan Y dari masing-masing data. X data pertama dikali Y data pertama sampai X data ke-10 dikali Y data ke-10. Kemudian dijumlahkan semuanya hingga didapatkan nilai 42,9779. Kemudian untuk mencari nilai selanjutnya adalah nilai B atau nilai slope-nya, yaitu saya sudah menghitung nilai slope itu didapatkan dari sigma X ya dikurang dalam kurung 1/n dikali sigma X dikali sigma Y per sigma X kuadrat dikurang dalam kurung 1/n dikali sigma X dikuadratkan, didapat nilai 2,3413. Sedangkan untuk nilai A atau interceptnya adalah 1,8745 yang merupakan Y bar dikurang dalam kurung B atau slope-nya dikali nilai X barnya, didapatkan sama dengan min 3,49217. Dan kemudian kita anti-logkan si A tersebut sama dengan 0,0003. Sehingga kita dapat memasukkannya ke dalam rumus W sama dengan ALB menjadi W sama dengan 0,0003 L pangkat 2,3413. Kemudian interpretasi yang didapat adalah setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi sebesar 2,3413 gram. Selanjutnya adalah mencari tabel sidik ragam. Tabel sidik ragam, kita mencari nilai SK, nilai DB, JK, KT, F-hit, F-tap, dan R kuadrat. Untuk pertama, nilai dari DBR. DBR merupakan nilainya pasti 1. Terus untuk DBS-nya didapat dari N-2. Untuk DBT-nya N-1. Jadi nilai DBR-nya 1, DBS-nya 8, dan DBT-nya adalah 9. Untuk nilai JKR didapat dari nilai B1 atau slope dikali dalam kurung sigma XY dikurang 1/n dikali sigma X dikali sigma Y. Didapatkan hasilnya 0,0229. Selanjutnya nilai JKT sama dengan sigma Y kuadrat dikurang
dalam kurung 1/n dikali sigma X kuadrat. Didapatkan nilainya adalah 0,0308. Kemudian nilai JKS didapat dengan JKT dikurangi JKR, yakni 0,0308 dikurang 0,0229 sama dengan 0,0080. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari KTR-nya adalah nilai JKR dibagi DBR. Karena nilai DBR yang 1, berarti nilai KTR sama dengan nilai JKR, yakni 0,0229. Nah, untuk KTS-nya adalah nilai JKS dibagi DBS, yakni 0,0080 dibagi dengan 8 sama dengan 0,0010. Untuk nilai heat-nya atau heat hitungnya adalah KTR per KTS, sehingga dapat nilai 22,92445. Selanjutnya, F-tab didapat dengan menggunakan rumus, yaitu F inverse dalam kurung 0,05 titik koma dbr titik koma dbs, sehingga dapat nilainya 5,3176. Untuk R kuadratnya didapatkan 0,7413. Untuk R kuadrat itu didapatkan dari nilai JKR per JKT ya teman-teman. Nah, berdasarkan dari hipotesis bahwa H0 adalah panjang tidak mempengaruhi bobot, H1 panjang mempengaruhi bobot, didapat bahwa half heat lebih besar daripada half tab. Maka tolak H0, yakni yang berpengaruh pada panjang mempengaruhi bobot. Selanjutnya adalah uji T. Uji T didapat dari nilai SB1 kuadrat sama dengan KTS per sigma X kuadrat dikurang 1/n dikali sigma X dikuadratkan sama dengan 0,0010 per 52,5469 dikurang 1/10 dikali 22,9222 dikuadratkan sama dengan hasilnya 0,2391. Terus SB1-nya sama dengan angka dari SB1 kuadrat sama dengan angka dari 0,23911 sama dengan 0,4889. Selanjutnya untuk perhitungnya adalah nilai mutlak B1 min 3 per SB1 sama dengan nilai mutlak 2,3413 dikurang 3 per 0,4889 sama dengan 1,3471. Nah, untuk T-tab-nya sama dengan T alfa per 2, dbs, sehingga didapat nilai 2,3060. Selanjutnya, mencari nilai faktor kondisi. Untuk mencari nilai faktor kondisi, di sini kita masih menggunakan tabel yang sama yang pastinya. Nah, untuk mencari nilai faktor kondisi itu dicari dengan untuk mencari nilai isometrik dan alometriknya ya teman-teman. Nah, untuk nilai faktor kondisi sendiri dapat kita cari dengan menggunakan bantuan Excel ya teman-teman. Di sini saya menggunakan bantuan Excel untuk mencari. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, kalau misalnya nilai faktor kondisi itu terdapat dua kemungkinan, yaitu H0, B sama dengan 3, dan H1, B tidak sama dengan 3. Dimana kalau misalnya B-nya sama dengan 3, berarti nilainya adalah isometrik. Dan kalau misalnya B tidak sama dengan 3, berarti nilainya alometrik. Dalam hal ini, didapat nilai B-nya itu lebih kecil daripada 3, berarti karena nilai B-nya lebih kecil daripada 3, berarti alometriknya negatif, yakni di mana pertemuan panjangnya lebih cepat daripada pertemuan bobotnya. Sekian mikro teaching dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.